Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sholawat serta salam kita curahkan kepada haribaan arwahul muqaddasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa lagi salam hormat, salam takdim setinggi-tingginya, sehalus-halusnya kepada haribaan Ayahanda Guru Mursyid dan Abanda Guru yang senantiasa membimbing kita di depan kolbu. Baik, ketemu lagi dengan kami bocah sebiasa saja. Mungkin di malam yang indah ini kami ditemani dengan beberapa narasumber yang sangat-sangat religius dan para pencari Tuhan. Ini wujud sosoknya, orangnya seperti ini. Karena terbatas ya, mungkin ini kami bisa memegangnya seperti ini. Baik, karena biar tidak lama-lama, mungkin tema yang pada malam ini tentang realitas agama akhir zaman yang sudah ibaratnya realitanya sudah tidak baik-baik saja. Seperti itu realitasnya. Cuman barangkali ada pencerahan dari narasumber-narasumber ini, ya mudah-mudahan bagi kami untuk belajar, untuk open minded. Mungkin langsung bisa dilanjutkan ya ke narasumber Pak Yai Rohim. Monggo barangkali bisa dijelaskan tentang realitas agama di akhir zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman akhir seperti juga apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa di akhir zaman banyak pelaku agama yang melaksanakan atau menunaikan kewajibannya, tetapi tidak seperti apa yang dicontohkan oleh pembawanya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Ya wajar saja, karena di saat agama yang diturunkan di 14 abad yang melampau, kalau kemudian kita laksanakan sama persis seperti apa yang dilaksanakan si pembawanya pada 14 kurun 1400 tahun yang lalu, otomatis banyak yang hilang. Dan satu hal yang menjadi bukti bahwa agama itu sudah jauh melenceng dari apa yang digariskan di awal turunnya agama ini adalah bahwa mereka hanya sekedar menjalankan syariat saja, menjalankan hukum-hukumnya saja, sementara secara batinnya agama itu tidak menyentuh sampai ke dalam kalbu. Dan itu sudah digambarkan oleh Allah bahwasanya ayat Al-Quran itu dibaca hanya sampai ke tenggorokan saja. Ya, seperti itu. Itu contoh
nyata bahwasanya Quran itu dibaca tapi tidak membekas sampai ke dalam kalbu. Mungkin itu dari saya realitas agama yang ada di zaman akhir sekarang ini. Demikian, Bang. Mungkin Ya. ada tambahan dari Pak Cik Eh, tentang realitas agama di akhir zaman ini, di zaman akhir lah. eh, saya tambahkan sedikit dari Ya. Pak Rohim tadi. Boleh. Eh, kalau kita melihat agama dari 1500 lebih kurang 1400 tahun yang lalu, mungkin berarti kita balik ke belakang. Jadi ada baiknya kita beragama dengan sezaman dengan kita. Jadi Nabi aja berpesan dengan dalilnya al-ulama warasatul anbiya. Udah diwariskan ilmunya. Bukan kita tidak menafikan seorang nabi, tapi dia sudah mewariskannya. Berarti kita harus mengikuti pewarisnya, yaitu ulama warasatul anbiya. Nah, lebih tepatnya waliyam mursidah. Nah, begitu. Jadi di akhir zaman ini kekasih Allah itu ada pada waliyam mursidah atau mursid. Nah, jadi kita harus beragama, kata Nabi, masuklah kamu ke dalam Islam secara kapah. Secara kapah, jasmani dan rohani. Kalau jasmani aja fasik, kalau rohani aja zindik. Berarti kita harus masuk secara kapah, menyeluruh. Nah, syariat zahir untuk dunia, batin untuk akhirat. Mungkin demikian. Mungkin ada tambahannya dari yang lebih sepuh, dari yang lebih senior, Mbak Mon. Mungkin ada tambahan tentang realitas agama zaman akhir ini, Mbak Mon. Ya, saya sedikit menambahkan, kenapa kok kenyataan atau realitas agama yang terjadi di akhir zaman ini, karena distorsi agama itu sendiri atau pemahaman agama yang salah, sehingga sampai kesininya ya akan salah. Dari awal yang salah, maka selanjutnya ya akan tetap salah. Oleh karena itu kita tengok dulu apa itu arti agama. Agama itu secara harfiahnya adalah ikatan atau hubungan antara Tuhan dan antara Tuhan dan hamba, itu secara harfiahnya. Nah, secara syariatnya adalah sebuah sistem, ya, sistem yang untuk memperbaiki tatanan manusia atau hukum-hukum, ya, atau undang-undang atau peraturan yang untuk memperbaiki tatanan manusia atau umat agar selamat atau selaras dunia dan akhirat itu. Nah, sementara agama dunia adalah relatif, atau agama arti adalah relatif, maka dari relatif itu banyak sudut pandang yang atau persepsi mereka yang berlainan. Soalnya lain kepala juga lain pendapat. Berarti 1000 orang 1000 Bisa pendapat, 1000 ya? pendapat. Gitu. Betul, ya? Maka kita kembalikan lagi bahwa apa yang turun dari sisi Allah adalah mutlak. Maka untuk menjangkau mutlak harus disertai dengan unsur mutlak. Nggak mungkin kan Tuhan akan turun sendiri ke bumi. Maka disitulah kita harus mencari apa itu wasilahnya, apa itu yang menghantarkan agar semua ibadah ataupun ritual kita, ya, itu bisa diterima di sisi Allah.
Maka di situ kita membutuhkan namanya wasilah. Lalu wasilah itu apa? Wasilah itu adalah penghantar atau tali penyambung untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan dalam firman-Nya, wabtahu ilaihil wasilah. Setelah ketemu wasilah itu, ya wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Singkat padat. barat kesimpulannya yang kami terima dari para sesepuh bini sepuh, kesimpulannya realitas agama akhir zaman ya, karena sistemik dari awalnya itu buruk ya, otomatis outputnya buruk juga. Jadi ya awalnya harus mengikuti mutlak ya. Jadi karena apa itu namanya sistem yang salah ya, atau kehilangan sistemnya, maka awal kehancuran agama itu ya dari sistemnya itu sendiri. Sudah menghilangkan sistem. Berarti intinya agama itu ya harus ma'rifatullah ya. Ya, ya berawal ya awaluddin ma'rifatullah. Dan akhiruddin ma'rifatullah. Ya, akhiruddin ma'rifatullah juga. Ini kaitannya dengan antara kenal dan tidaknya seorang hamba dengan Tuhan. Logikanya nanti bisa dijabarkan semuanya. Logikanya Mungkin nanti kita bisa bahas lagi ya. bahas lagi untuk Di season yang selanjutnya nanti next ya. Jadi kesimpulannya intinya bagi kalian realitasnya agama sekarang itu sudah parah-parahnya, sedang tidak baik-baik saja. sedang tidak baik-baik saja, bukan parah. Jangan salah kalian menganggap bahwa agama Islam atau agama ini baik-baik saja. Jangan salah. Agama itu sudah hancur, sudah rusak. Coba bayangkan ya, kata Nabi, satu saat, satu masa akan datang di mana Quran tinggal tulisannya, terus ulama sejelek-jeleknya ulama di kolong langit itu di kolong langit itu, dan masjid dibangun secara bermegah-megahan tapi kosong daripada petunjuk. Ada lagi bahwa agama ini ya akan hilang secara sebagaimana anak panah yang meluncur itu. Ada hadisnya, ada ininya, cuma saya nggak hafal hadisnya, sorry. Ya, nggak apa-apa. Mungkin barangkali yang tahu nanti yang nonton bisa mencari sendiri lah ya. Sekarang zamannya juga canggih karena teknologi ya, kalian searching lah. Bagi kalian yang kaum milenial, masa searching itu tidak paham ya, mungkin ya cukup kesimpulannya intinya itu harus mencari guru pembimbing di zaman ini untuk agar engkau itu bisa pulang ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena sejatinya yang bisa menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah ruh yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Itu aja. Cukup ya. Karena malam ini sangat-sangat sejuk dan indah, dan begitu mulianya di malam hari ini diturunkan rahmat berupa hujan. Cukup sekian dari kami, dari bocah biasa-biasa saja. Kalau ada kata ucap yang salah, baik dari narasumber baik ataupun dari moderator yang hanya lucu-lucuan dan narasumber yang bini sepuh. Oke.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi.